Hola, Just Talkers. Ini sekarang jam berapa? Jam satu menjelang match kedua dari timnas U20, mainnya jam setengah tiga. Jadi gue mau sedikit bikin evaluasi tentang match kemarin. Nanti kalian masih ada bisa melihat sebelum match itu berjalan, gimana pentingnya match kedua ini. Karena kalau kita seandainya menang, kita berada di juara grup, akan ketemu kemungkinan besar Vietnam. Kalau kita kalah jadi runner up, akan ketemu kemungkinan besar Jepang. Oke. Sedikit evaluasi tentang kemarin. Tim ini adalah tim agak aneh kalau gue bilang. Bisa menang dari semua tim, sudah mereka buktikan. Mereka menang lawan Iran pada saat uji coba, tapi tim ini juga bisa kalah dari semua tim. Tergantung performanya, ini masih ups and down. Ada berapa hal yang positif. Ada catatan untuk adik-adik di timnas U20 ini. Kemarin kebetulan gue buat kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan. Buat sebuah catatan. Ini akan gue bahas di sini kekurangan mereka dan kelebihan mereka, terutama di babak pertama. Kalau babak kedua gue lihat mereka lebih mengontrol pertandingan. Di babak pertama mereka unggul 4-2, di babak kedua 2-1. Ini terutama di babak pertama. Kekurangan dari tim ini, mereka jarang shooting ke atas untuk dapat untuk bisa finishing, mencetak gol. Di babak pertama kelihatan banget. Di babak kedua sudah dilakukan berapa kali, tapi harus diakui bahwa kiper Taiwan di babak kedua bagus banget mainnya. Pada saat menyerang, pemain depan cenderung menunggu bola, bukan menjemput bola. Nah, ini juga bagian strategi di mana pemain harus berubah. Karena kalau kita pemain depan, pemain tengah atau belakang maju ke depan, mereka hanya menunggu bola. Itu bola gampang sekali untuk dipotong oleh defense lawan, dan mereka bisa melakukan counter attack. Ini harus berubah. Dan ke timnas senior akan gue sampaikan juga bahwa kita harus lebih variatif. Kapan kita menunggu, kapan kita menjemput bola, tergantung lawan, tergantung sudut yang kita terima. Oke. Ketiga, pada saat tertekan atau bertahan, pemain depan kurang membantu pemain belakang. Ini yang sulit, yang sebuah PR besar untuk pemain. Dan ini terjadi tidak hanya di timnas U20, tapi di Liga Pro seringkali terjadi. Pemain depan ini pada saat mereka diserang, mereka membantu defense kan. Tapi tujuan mereka lebih fokus atau menunggu bola sehingga mereka bisa melakukan counter attack. Jadi mereka lebih cenderung statis daripada aktif. Disitulah terjadi gol pertama kalau nggak salah, atau kedua dari Taiwan, di mana dua pemain belakang lagi sibuk, pemain depan hanya melihat bola, tidak membantu, sehingga kita jebol. Terjadi kegagalan itu. Ini harus dirubah. Karena ini tipikal karakter pemain depan, anchor selalu agak meremehkan job bertahan mereka. Dan ini kedepannya semoga berubah untuk para pemain ini, entah mereka kalau mereka bermain di Liga Pro atau ke timnas senior dan lain-lainnya. Counter kurang cepat, harus dimulai dengan passing bukan dribbling. Nah, ini juga counter, ini juga pada saat kita counter, kita melakukan dribbling, oke? Entah kita bertiga, mereka berdua atau sendiri, kita memberikan lawan untuk mengikuti kita dengan pace yang sama. Tapi kalau kita mendapatkan bola, kita langsung melakukan passing, entah itu ke depan atau ke samping. Setidak-tidaknya lawan itu pasti bergerak untuk merubah. Nah, untuk untuk bisa memposisikan diri kita sendiri agar kita bisa lebih cepat lebih efektif melakukan counter attack. Yang dilakukan sekarang adalah mendapatkan bola, mereka dribbling. Pada saat mereka dribbling, dua pemain belakang dari
defender diem aja, mereka nggak perlu gerak. Tapi kalau kita passing ke kiri, defense lawan itu pasti gerak dulu dan yang tengah masuk bisa mendapatkan bola lagi. Ini sering kali gue kelihatan, sering kali di Liga Pro itu dilakukan, dan ini kalau gue bilang ini harus dirubah. Jadi melakukan counter itu dengan passing ke teman yang terdekat, yang kosong di depan, bukan dengan dribbling. Tujuannya murni untuk merusak defense atau koordinasi dari defense lawan. Pada saat kita tertekan, kurang mengontrol pertandingan, cenderung ceroboh pada saat kita, dan itu sangat kelihatan di babak pertama, terutama di 10-15 menit pertama. Ada masa-masa di mana kita main bagus, ada masa-masa di mana pada saat mereka menekan, kita cenderung panik, tidak mengontrol pertandingan. Tapi itu berubah semua di babak kedua. Pemain masih bingung antara kapan harus bermain man to man dan kapan harus melakukan zona defense. Berapa kali mengambil keputusan yang salah. Ini juga hal yang sangat sulit. Ini butuh waktu panjang untuk melakukan koordinasi yang tepat. Tapi kemarin sudah tidak jelek. Berapa pun mengambil keputusan yang benar. Hanya is still not good enough untuk bisa melakukan tim yang besar, mengalahkan Jepang, Iran, dan lain. Keputusan ini harus benar-benar diambil setepat mungkin oleh para pemain sehingga tidak ada error. Karena kalau kita lawan kesalahan-kesalahan di babak pertama yang mereka lakukan, kalau itu ketemu dengan Irak, Jepang, dan Iran, itu pasti kita dipunish dengan gol, dan itu harus dihindari. Oke. Tapi ada beberapa plus point juga. Sirkulasi bola cukup cepat. Oke, terutama di babak kedua, mereka kontrol pertandingan dengan sirkulasi. Babak pertama masih ups and down. Pergantian posisi pemain bagus banget untuk gue. Nah, itu cara mengecoh. Oke, mengecoh lawan dari pivot turun ke belakang, dari belakang anchor turun ke depan, flank juga suka bergantian pemain posisi. Ini salah satu kekuatan dari timnas Indonesia karena pemain kita tidak terlalu besar. Sangat kuat dengan jarak-jarak pendek, dan ini sudah berubah dibanding AFF senior. Ken sudah membuat perubahan ini, dan gue bilang ini harus kita lakukan terus sampai ke senior. Terus pivot cukup mobile, jarak antar pemain tidak terlalu jauh, walaupun gue bilang bisa lebih dekat lagi, tapi ini udah cukup bagus. Set play-nya juga sudah bagus. Jadi ini ada berapa 5 positif yang dilakukan oleh para pemain kemarin. Ini harus ditingkatkan, ditambah mengurangi kesalahan-kesalahan di babak pertama. Satu hal yang kalian tidak melihat yang sudah pelan-pelan dilakukan oleh timnas U20 ini apa? Mindset, mental untuk menang. Dalam sebuah turnamen, bukan liga, bukan kompetisi ya, turnamen, tujuan kita adalah satu, menang. Kalau kita sudah menanamkan mindset ini ke pemain, kita bisa bermain jelek. Lihat deh, Yunani, Portugal bisa juara dalam sebuah turnamen ya karena mereka memiliki mindset untuk menang. Apapun yang terjadi, pokoknya yang penting kita menang dulu. Kesalahan-kesalahan itu ntar kita bisa perbaiki dengan instruksi dari Ken. Oke? Dan ini gue lihat sudah bisa ditanamkan. Maka dari itu dari awal tadi gue bilang bahwa tim ini bisa menang lawan siapapun, tapi juga bisa kalah lawan siapapun kalau ada 1, 2, 3 pemain contoh meremehkan. Dan itu lawan Taiwan di babak kedua pada saat friendly berapa bulan yang lalu, itu kelihatan mereka meremehkan banget. Tapi kemarin di babak kedua justru mereka lebih mengontrol pertandingan. Hanya cetak 2 gol di babak kedua, tapi at least walaupun golnya faktor kebetulan, tapi you have to fight, you have to force agar mereka bisa mencetak gol, dan itu mereka lakukan. Oke. Di babak kedua ini harus diterapkan, trennya ini harus diterapkan sehingga mereka bisa mengontrol pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang seperti di babak pertama lawan Taiwan. Karena lawan Irak is different cake. 2 tahun yang lalu mereka gugur karena Irak. Jadi Irak ini tidak bisa diremehkan. Gue sebagai pelatih senior, Detek pernah berapa kali lawan Irak dan kita tidak pernah kalah, menang terus.
tapi mereka memiliki pemain yang skillful. Memang budaya pemain Timur Tengah, terutama dari sayap, sangat skillful. Nah, ini harus diwaspadai dengan double cover. Ya, kembali lagi ke defense antar man to man dan zona. Mereka harus ambil keputusan yang tepat dan lebih efektif dari melakukan counter attack, lebih banyak shooting ke atas. Tapi secara overall gue cukup puas dengan match pertama. Match pertama selalu susah, dan kita tahu bahwa adik-adik ini kan usianya masih muda ya. Jadi secara mental mungkin beberapa pemain belum stabil, tapi secara overall gue cukup puas dengan performa kemarin. Semoga ini diterapkan, dan gue rasa tim pelatih pun juga sangat tahu apa yang harus mereka lakukan. Nggak terlalu dipush, tapi tetap membahas kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan sehingga tidak terulang pada match ini. Dan they have to grow dalam sebuah turnamen. Mereka harus berkembang dari sisi mental, dari sisi teknis, dari sisi strategi, berkembang dalam turnamen ini. Match pertama sudah lewat, kita fokus ke match kedua. Gue tidak tahu apa yang terjadi. Semoga tren ini berkembang, ini tetap akan dilakukan walaupun tetap akan terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, sukses selalu. Semoga gue bisa bikin videonya yang lawan Irak, tapi gue nggak janji karena nanti di babak kedua gue harus pergi, gue harus main bola. Thank you, see you.